Menemukan sebuah batu yang tampak biasa saja, mungkin terbawa arus air. Ketika saya membawanya pulang dan membelahnya, saya benar-benar terkejut. Warna ungu violet yang kaya, teksturnya halus dan berkilau seperti es. Hampir tidak ada kotoran saat diterawang. Ini adalah bahan yang bagus untuk membuat set perhiasan. Seperti kata pepatah, jade yang tidak dipahat tidak bisa menjadi alat. Hari ini biarkan itu dibuatkan satu set gelang dan liontin yang bermakna untuk seorang pria tampan kelahiran tahun 90-an sebagai hadiah ulang tahun untuk istri dan putrinya. Dia mengatakan bahwa dia dan istrinya memulai dari nol. Saat baru menikah bahkan tidak membelikan perhiasan yang layak untuk istrinya. Namun istrinya tetap menemaninya melewati masa-masa tersulit. Sekarang putrinya sudah berusia 3 tahun. Dia ingin memberikan hadiah yang bisa menemani istri dan putrinya seumur hidup. Pria tampan itu secara khusus mengatakan, dia berharap gelangnya bisa diukir dengan naga dan burung phoenix, dan liontin diukir dengan gambar shio putrinya, harus memiliki makna yang meriah dan membawa keberuntungan. Saya dengan senang hati menerima permintaan ini. Saat membuat gelang, saya menghabiskan 3 hari untuk meneliti sikap naga dan phoenix. Tidak boleh terlalu mencolok, terkesan berlebihan. Juga tidak boleh terlalu tertutup, kehilangan wibawa. Yang diinginkan adalah perasaan saling melengkapi. Saat mengukir, pertama-tama mengikuti tekstur batu giok, menggosok berulang kali untuk mendapatkan lengkungan yang halus, memastikan tidak mengganggu saat dipakai. Saat mengukir tubuh naga, setiap sisik diukir satu persatu dengan pisau halus, tepi sisik dipoles untuk menciptakan kesan berlapis yang halus. Di bawah sinar matahari dapat terlihat kilau gradasi. Cakar naga erat menggenggam tubuh, garis ujung cakar tajam namun tidak menusuk, sepenuhnya menunjukkan kekuatan. Ukiran burung phoenix lebih memerlukan perhatian. Bulu ekor harus dibuat dengan tekstur yang mengembang. Setiap bulu diukir dengan teknik ukiran halus untuk membuat pola. Ujungnya diukir dengan lengkungan lembut, seolah-olah bergetar lembut ditiup angin. Mahkota phoenix menggunakan teknik ukiran relief dangkal, indah namun tidak mencolok. Gelang ini menyimpan makna keberuntungan dan kesetiaan. Semoga mereka suami istri saling mencintai dan hidup bahagia hingga tua. Panting nantua dari bagian tengah gelang, saya merancangnya dengan bentuk Ping An Ko. Lingkaran luar Ping An Ko melambangkan kesempurnaan, sedangkan lingkaran dalam melambangkan kebersamaan merupakan doa terbaik untuk anak. Di bagian depan Ping An Ko, saya mengukir seekor kelinci kecil yang berlari dengan kepala terangkat, garis otot tubuh kelinci bulat dan penuh, sesuai dengan sifat lucu anak-anak. Telinga panjangnya sedikit terangkat ke belakang, diukir dengan pisau halus untuk memberikan tekstur bulu. 4 kaki kecil menginjak awan keberuntungan, pola awan bertumpuk-tumpuk, tepinya dipoles halus, seolah melompat bebas di atas awan. Di atas kelinci, saya sengaja mengukir bunga plum kecil, kelopaknya indah dan mungil. Bunga plum melambangkan ketahanan, berharap dia kelak bisa berani menghadapi badai. Kelinci adalah shio putri, semoga dia damai dan bahagia, masa depannya cerah. Awan keberuntungan melindunginya agar beruntung dan bahagia, hidupnya lancar. Set perhiasan ini terbuat dari batu giok, menyimpan perasaan mendalam. Adalah penyesalan dan kompensasi suami kepada istri, harapan dan kasih sayang ayah kepada putrinya. Pada hari selesai, saya melihat hasil akhirnya lama sekali. Setiap ukiran menyimpan kehangatan, setiap detail membawa niat hati. Ada yang bertanya, apakah set ini bisa diproduksi massal? Saya menggelengkan kepala. Produksi massal harus menggunakan mesin. Tingkat detail sisik naga akan menjadi datar, tekstur bulu kelinci akan hilang, bahkan putik bunga plum pun kehilangan keindahannya. Bukankah itu akan mengurangi makna dari perasaan ini? Selama bertahun-tahun di bidang ini, sebenarnya saya juga sering mendengar keraguan. Ada yang bilang menghabiskan begitu banyak waktu untuk membuat satu benda tidak sepadan. Ada juga yang bilang sekarang siapa yang masih memakai perhiasan tanpa merek seperti ini. Kadang-kadang saat selesai bekerja larut malam, melihat karya yang saya ukir selama puluhan jam, jumlah penonton video sangat sedikit, bahkan jarang ada yang menyukai, saya juga ragu. Apakah benar keterampilan tradisional sudah ketinggalan zaman? Apakah orang-orang benar-benar hanya mengenal merek besar? Dan setiap kali menyentuh kehangatan batu giok, memikirkan pesan dari pria tampan ini, semangatku kembali bangkit. Aku terus mengunggah video, bukan untuk menjual banyak barang, tetapi untuk memberitahu lebih banyak orang bahwa masih ada yang menjaga kerajinan tradisional, masih ada yang mengukir dengan hati-hati, menyimpan emosi dalam batu giok. Kerajinan tangan bukanlah sesuatu yang ketinggalan zaman, melainkan dilakukan dengan sepenuh hati. Tidak ada merek besar bukan berarti kurang berharga, melainkan keunikan yang berharga. Mungkin Anda melihat video ini, menonton beberapa detik lalu, melewatinya, dan tidak akan melihatnya lagi. Tapi saya tetap ingin mengucapkan, semoga hidup Anda ke depannya bahagia, aman, dan sukses, serta rezeki melimpah. Teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang set ini? Jika Anda juga menyukainya, bisakah Anda meluangkan 1 detik untuk memberikan hati kecil sebagai dorongan bagi kami para pengrajin? Terima kasih semuanya.